kursinya itu ada sekitar 6. Jadi kita banyak proyek yang akhirnya tertolak karena ini gitu loh. Nah itu kan makanya waktu itu kalau kalau aku nggak ambil keputusan langsung yang kita balik ke kantor lama, mungkin bergulir terus tuh kerugiannya. Itu aja total kerugiannya waktu itu kita hitung-hitung hampir 400 ya. Ada 3 project gitu loh yang nominalnya tuh kalau digabung-gabungin semua sekitar 400-an juta gitu. Istri dari Sajat Ukra, Nikita Mirzani, berencana akan menyudahi pernikahannya dengan lelaki berkeluarga negaraan Selandia Baru itu. Entah apa yang membuat Nikita nekat menyudahi pernikahannya. Yang jelas, Nikita telah mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 24 Desember lalu dengan nomor perkara 3170 garis miring PDT titik G garis miring 2013 garis miring PA titik JS. Dan rencananya sidang perdananya pun akan digelar pada 4 Februari mendatang. Ada gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum dari perempuan yang bernama Nikita Mirzani ya, binti Marzuki terhadap suaminya Sajat pada tanggal 24 Desember 2013 dan sudah didaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini dengan nomor perkara 3170. Dan sudah juga ditentukan hari persidangannya karena sudah dibagikan ke majelis hakim untuk persidangan pertamanya yaitu nanti tanggal 4 Februari 2014. Masih tergambar jelas bagaimana Rona bahagia Nikita saat dirinya bisa menyudahi masa jandanya dengan Ukra sang kekasih. Bagaimana tidak, banyaknya persoalan hukum yang warawiri di kehidupan Nikita sepanjang tahun 2013 kemarin yang ia lalui seorang diri seolah pupus karena kini ia telah memiliki seorang pelindung. Namun tak sedikit pula yang memandang ragu dari pernikahannya itu. Ketidakhadiran keluarga pihak mempelai pria menjadi pertanyaan besar soal keseriusan keduanya menjalani hubungan ini. Bahkan rajutan cintanya dengan pria berkepala pelontos ini pun nyaris tak terendus oleh media. Lantas mungkinkah perbedaan gaya hidup menjadi pemicu kandasnya rumah tangga Nikita dengan Ukra sang suami? Kalau untuk suaminya kan belum tahu ya, karena ini baru pihaknya sifatnya gugatan. Nanti kan dipanggil para pihak. Suami istri itu akan dipanggil oleh pengadilan. Nanti pada hari yang telah ditentukan, apakah datang atau tidak, kita lihat prosesnya. Apakah suaminya juga memberikan kuasa pada orang lain, kita belum tahu. Belum, karena untuk persidangan pertama kan pengadilan memanggil kedua belah pihak dulu. Pemirsa, lain kisah Nikita Mirzani, lain lagi kisah pedangdut Dewi Persik. Dibayangin soal rencana Julia Perez, mantan seterunya yang akan mengajukan banding terhadap dirinya lantaran kabarnya Jupe belum puas jika DP tak merasakan apa yang pernah ia rasakan di dalam tahanan. Setidaknya mengawali tahun 2014 ini, DP telah memiliki tambatan hati yang bukan tidak mungkin akan menjadi pengganti Saiful Jamil, Farid Yusuf Mansur, dan Aldi Taher. Walaupun belum mau membuka identitas kekasih barunya ini secara tersirat, Dewi membenarkan jika lelaki pujiannya itu biasa ia panggil dengan sebutan Koko. Walau masih menyembunyikan siapa sosok kekasihnya, Dewi enggan disebut memiliki pacar rekayasa. Udah, si Koko, dua-duanya Koko. Ya pokoknya gitu-gitu aja dulu lah Mas. Nah, buk apa kan? Ini susah. Nggak abstrak kok, konkret dia ada. Sudah cukup lama Dewi Persik menyandang status sebagai seorang janda. Pihak keluarga pun telah menanti jika si bungsu ini bisa menemukan kembali pasangan hidupnya. Dari pengakuan sang kakak, diketahui jika cukup banyak pria yang telah berharap bisa memperistri Dewi Persik. Namun, sebagai kakak yang tidak ingin melihat adiknya kembali mengalami kegagalan dalam rumah tangga, keluarga kabarnya ikut andil menseleksi calon suami Dewi Persik. Mereka agar secepatnya medit lah. Biar nggak tua nganggur ya. Oh serius yang banyak yang serius. Tinggal adik kita seneng ya oke jalan gitu. Makanya yang jalannya dia, yang betul-betul bisa memahami dia sebagai istrinya. Hanya itu kok, ya nggak lebih dari itu. Ya paham wataknya, paham ininya apa, menyadari betul-betul bisa ngayomi ya ngayom.
Udah silakan. Tapi gak tuwek kan Mas? Oh, enggak. Pernikahan memang bukan hal baru bagi DP. Setidaknya 3 kali ia telah merasakan pernikahan. Bahkan jalinan cinta serius pun sempat ia lakoni. Di antaranya dengan lelaki asal negeri jiran Malaysia, serta DP juga pernah menjalani asmara dengan aktor Niki Tirta. Lalu benarkah jika gagalnya ia menjalani rumah tangga lantaran DP yang tidak mau mendengar nasihat sang kakak? Sama dengan mantannya dulu tuh, ya sudah tak kasih waktu 2 tahun kan. 2 tahun terjadi sungguh. Nah, ya kan? Itu kan abang bilang kamu jangan diteruskan nanti cerai. Enggak Mas, sampai gini. Lain sama Aldi itu. Aldi lain. Waktu Aldi ngadep ke saya, Mas Bin, saya senang sama adik. Bagus, timbang benci kamu. Kan bagus kan? Waktu senang, Mas Bin, tapi saya ingin melangkah lebih lanjut. Tidak ada petunjuknya bersahabat. Ternyata berlanjut, kan ngeyel kan? Ngeyel kan, rambutnya keriting-keriting ngeyel. Ya kan aku disuruh nikah. Nah, iya waktu itu nikah karena sudah deket kan, timbang menimbulkan dosa, dinikahkan. Disuruh nikah sama Bu Haji. Oh iya. Nah, terus akhirnya ya itu tadi. Gak lama kemudian Pemirsa, di segmen akhir perjumpaan kita hari ini, inilah kisah dari Cinta Laura. Bak sebuah pepatah mengatakan sambil menyelam minum air. Kira-kira inilah yang tengah dilakoni artis cantik berdarah Indo-Jerman Cinta Laura Kiel. Perpaduan wajah cantik serta kemampuan otaknya membuat Cinta sanggup menjalani 2 pekerjaan, yakni sebagai mahasiswa di sebuah universitas di negeri Paman Sam dan bakatnya sebagai pelaku entertain di tanah air. Prestasi Cinta di bangku kuliah ini telah membuat bangga orang tuanya karena ia baru saja terpilih sebagai asisten dosen untuk sebuah mata kuliah. Di panggung hiburan pun Cinta berani tampil konyol bersama para komedian. Namun mulai Jumat mendatang, kiprah Cinta sebagai entertain mesti disudahi karena ia akan segera kembali ke Amerika untuk bergelut dengan buku-buku kuliahnya. Dengan kembalinya Cinta ke Amerika ini, niat Cinta untuk bisa memperoleh predikat cum laude dan harapannya untuk berkarir di Hollywood bisa segera ia wujudkan di tahun 2014 ini. Ada 2 goal yang benar-benar aku pengen capai. 1, kan Mei 2014 aku selesai di Columbia University. Mudah-mudahan bisa dapat summa cum laude karena nilai-nilai aku bagus-bagus banget di sekolah. Second of all, tahun ini aku juga bakal pindah dari New York ke LA dan mau mulai coba acting career aku di Amerika. Mudah-mudahan aku bisa dapat film atau TV show Hollywood lagi gitu. Kenapa hatiku Semangat tahun baru 2014 memang belum ingin menjauh dari salah satu personil boyband Smash, Rangga Moela. Pasalnya, tepat tanggal 6 kemarin, Bisma, Rafael, dan kawan-kawan sepakat memberi kejutan untuk Rangga yang genap berusia 26 tahun. Walaupun bukan anak baru gede lagi, Rangga menolak dengan yang namanya pernikahan dini. Lantas, apakah ini yang membuat Rangga gigih merahasiakan wanita pujaannya? orang tua juga minta buat nyelesain, tapi emang dari Rangganya sendiri pengen punya title juga, maksudnya S1. Karena sebenarnya sayang banget kemarin tuh tinggal 30 SKS kan, terus ditinggalin. Cuma karena itu doang sih sebenarnya, maksudnya ya sayang aja kalau nggak sampai dilanjutin. Rangga udah terkenal sama karakter yang cool, jaim, iya, anak pesantren banget kan. Iya, mudah-mudahan jangan sampai 30 lah ya. Semangat tahun baru yang masih menyala dalam tubuh Rangga Smash tidak begitu selaras dengan apa yang dialami oleh Jen Shalimar dengan manajemen grup band Raja. Berawal dari rumah yang telah disewa oleh Jen senilai 180 juta di kawasan Tebet, Jakarta Selatan untuk dijadikan sebuah tempat usaha, belakangan diketahui olehnya telah berpindah tangan. Rumah yang seharusnya masih menjadi hak milik Jen hingga 2 tahun ke depan, tiba-tiba saja telah menjadi kantor manajemen grup band Raja. Yang membuat bingung Jen adalah mengapa manajemen grup band yang dimotori oleh Ian Kasela ini memiliki kunci yang juga dimiliki oleh dirinya. Belum selesai dengan teka-teki itu, tiba-tiba Jen dikejutkan dengan kabar yang menyebutkan jika manajemen Raja melakukan oper kontrak atas rumah itu pada pihak ketiga.
Tanya, bener manajemennya raja, manajemennya raja, manajemennya raja. Oke, gitu kan. Bagaimana raja bisa mendapatkan bisa masuk ke sini, entah dia dapat kuncinya dari langit kah, entah dari mana, itu biar dia yang menjelaskan. Karena kita pun tidak tahu. Alasan Jen melaporkan manajemen grup band Raja pada pihak berwajib ini adalah buntut dari kesabaran dirinya yang telah habis. Selain merasa telah dibohongi, Jen juga merasa dirugikan secara material karena akibat dari pemindahan tempat ini banyak bisnisnya yang terlantar. Lalu benarkah atas kejadian ini Jen Shalimar harus menelan kerugian sebesar 400 juta rupiah? Pokoknya barang-barang aku di atas itu. Itu ada sofa, karpet, meja kantor staf, ruangan adekku, meja komputer, nakas TV, terus lampu pajangan, kursi-kursinya itu ada sekitar 6. Jadi kita banyak proyek yang akhirnya tertolak karena ini gitu loh. Nah, itu kan makanya waktu itu kalau kalau aku nggak ambil keputusan langsung yang kita balik ke kantor lama, mungkin bergulir terus tuh kerugiannya. Itu aja total kerugiannya waktu itu kita hitung-hitung hampir 400 ya. Ada 3 project gitu loh yang nominalnya tuh kalau digabung-gabung semua sekitar 400-an juta gitu. Seberat apapun beban masalah yang sedang dihadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tak akan pernah melebihi batas kemampuan setiap insan manusia untuk menjalaninya. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di Global TV yang semakin seru tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.